Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Edi Purwanto, kelas A6 semester 5, mahasiswa PJJ PAI Universitas Islam Negeri Cyber Jati Cirebon. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang bagaimana seorang guru atau pendidik mempunyai keterampilan dalam menjelaskan pelajaran siswa atau peserta didik. Karena walaupun seorang guru itu mempunyai atau bisa menguasai bahan materi yang akan disampaikan, akan tetapi tidak mempunyai keterampilan atau strategi dalam hal menjelaskan pelajaran kepada siswa, itu adalah suatu kesia-siaan yang terkadang akan membawa siswa atau peserta didik itu jenuh dan bahkan bisa tidur. Begitu juga sebaliknya ketika kita mampu menguasai strategi atau keterampilan menjelaskan pelajaran akan tetapi tidak menguasai materi yang akan kita sampaikan, maka hal itu juga menjadi kesia-siaan bagi apa yang dimaksud dengan keterampilan menjelaskan. Di sini ada pengertian tentang keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang disusun sistematis mengacu kepada benda, keadaan, fakta, atau data sesuai aturan. Dalam pengertian ini dapat disimpulkan bahwa keterampilan menjelaskan adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa secara lisan yang diorganisasikan secara terencana dan sistematis sehingga pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa itu mudah dipahami dan apa yang menjadi tujuan dari materi tersebut bisa tercapai dengan baik. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa seorang guru atau peserta didik atau pendidik itu mempunyai keterampilan dalam menjelaskan pelajaran. Yang pertama, dikarenakan dalam kegiatan belajar mengajar, guru itu lebih dominan di dalam berkomunikasi atau dalam berbicara. Yang kedua, sebagian besar kegiatan guru adalah informasi. Maka dari itu wajib bagi seorang guru untuk selalu dan selalu meningkatkan efektivitas penjaraannya. Yang ketiga, penjelasan guru itu terkadang atau bahkan sering tidak jelas bagi siswa dan hanya dimengerti oleh guru itu sendiri. Yang keempat, tidak semua siswa dapat menggali sendiri informasi yang diperoleh dari buku. Maka dari itu seorang guru harus atau wajib dituntut untuk menjelaskan kepada siswa dalam hal tertentu. Yang kelima, sumber informasi yang tersedia yang dapat dimanfaatkan siswa sering sangat terbatas. Dan yang keenam, guru sering tidak dapat membedakan antara menceritakan dan memberikan penjelasan. Itu adalah beberapa hal yang melatar belakangi kenapa seorang guru atau pendidik harus mempunyai keterampilan dalam menjelaskan pelajaran. Ada beberapa tujuan yang menjadi tujuan dalam menjelaskan materi pelajaran itu. Yang pertama, membimbing murid untuk mendapat dan memahami hukum, dalilnya, faktanya, definisi,
menambahkan prinsip secara objektif dan bernalar. Yang kedua tujuannya adalah melibatkan murid untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan. Jadi dalam hal ini murid juga dituntut untuk berpikir bagaimana memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan yang ada dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Yang ketiga, untuk mendapat balikan dari murid mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Dan yang keempat, membimbing murid untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Itu adalah tujuan-tujuan dari menjelaskan materi pelajaran. Yang selanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar atau di dalam menjelaskan pelajaran kepada siswa. Yang pertama, penjelasan dapat diberikan selama proses pembelajaran, baik itu mau di awal, di tengah, ataupun di akhir pembelajaran. Yang kedua, penjelasan harus menarik perhatian siswa. Ini yang perlu diperhatikan ketika suatu penjelasan atau suatu materi itu kurang menarik bagi siswa, maka siswa itu akan merasa jenuh dengan pendidik atau guru tersebut. Yang ketiga, penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan siswa atau materi yang sudah direncanakan. Jadi dalam hal ini penjelasan itu seputar materi yang sudah direncanakan atau yang sudah masuk dalam rencana pembelajaran tersebut. Dan juga penjelasan itu diberikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Keempat, materi yang dijelaskan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan bermakna bagi siswa. Dan yang kelima, penjelasan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan siswa. Maka dari itu perlu kiranya seorang guru mempunyai keterampilan menjelaskan. Di sini saya ingin menyajikan petunjuk praktis dalam menjelaskan pelajaran. Yang pertama, menggunakan bahasa secara baik, benar, dan jelas, sehingga apa yang disampaikan itu mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, suara terdengar sampai ke seluruh bagian kelas dan bervariasi. Yang dimaksud bervariasi di sini adalah ketika nada rendah kita rendah, ketika nada tinggi maka kita harus tinggi. Menghindari kata-kata yang tidak perlu, contoh seperti atau bagaimana ya, atau yang lainnya. Dan juga menghindari penggunaan kata mungkin yang salah pemakaian. Misalnya harusnya pasti tapi selalu dikatakan mungkin, sehingga karena segala sesuatu selalu memakai kata mungkin, maka apa yang diperoleh siswa itu adalah kemungkinan, bukan kepastian. Nomor 7, menjelaskan pengertian istilah-istilah asing atau baru secara tuntas sehingga tidak mengakibatkan adanya verbalisme di kalangan siswa. Ini penting bagi kita, bagi seorang pendidik itu menjelaskan istilah-istilah asing itu dengan baik dan harus dituntaskan. Terus selanjutnya meneliti pemahaman siswa terhadap penjelasan
guru. Apakah sudah dipahami dengan baik atau belum? Dan jika belum, maka perlu diulang. Yang selanjutnya, memberi contoh nyata uraian materi sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Yang lanjut, memberikan penjelasan dapat dilakukan secara edukatif maupun induktif dengan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Terus menggunakan multimedia jika itu diperlukan, jika ada. Jika tidak, maka kita menggunakan media itu secara sederhana saja. Menggunakan bagan untuk menjelaskan hubungan dan hierarki. Menerima umpan balik dari siswa. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan contoh sesuai pengalamannya masing-masing. Dan yang terakhir, memberikan penekanan pada bagian tertentu dari materi yang sedang dijelaskan dengan isyarat lisan. Misalnya, yang terpenting perhatikan baik-baik konsep ini, atau perhatikan yang ini agak sukar. Itu adalah beberapa petunjuk praktis yang mungkin bisa dilaksanakan oleh peserta didik karena Bapak Ibu dalam menjelaskan pelajaran kepada siswa. Ada beberapa larangan yang memang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru ketika menjelaskan pelajaran. Yang pertama itu adalah menghadap papan tulis atau membelakangi siswa terlalu lama. Nah, ini adalah suatu larangan bagi seorang guru. Kalau bisa, ini harus dihindari. Yang kedua, mondar-mandir di depan kelas, ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang terlalu sering. Dan yang ketiga, menerangkan dengan terus-menerus sambil duduk di kursi guru. Jadi ada kalanya waktu kita berdiri berjalan, tapi jangan terlalu sering-sering. Ada kalanya kita harus duduk di kursi guru. Mengosongkan papan tulis, tidak ada unsur visual yang dapat dilihat. Nah, ketika ada hal-hal atau unsur visual yang dapat dilihat, maka yang terjadi adalah ketika kita menjelaskan pelajaran, anak-anak itu tidak fokus kepada kita, akan tetapi fokus kepada hal-hal yang mengandung unsur visual. Yang terakhir yaitu suara kurang jelas. Maka dari itu perlu diperhatikan oleh seorang pendidik atau guru untuk menyaringkan suaranya sehingga suara seorang guru tersebut bisa didengar oleh seluruh siswa. Dalam efektivitas menjelaskan materi pelajaran juga dapat dicapai dengan perhatikan 5 hukum. Ada beberapa hukum dalam komunikasi, itu ada 5, yaitu respect, empathy, humble, audible, dan clarity. Yang pertama tentang respect, hukum-hukum dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah respect. Respect adalah sikap hormat dan sikap menghargai terhadap siswa. Hal ini merupakan hukum yang pertama dan berkomunikasi dengan orang lain. Jadi seorang guru itu harus memiliki sikap attitude atau menghormati dan menghargai siswa. Guru harus ingat bahwa pada prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Jika guru bahkan harus mengkritik siswa, lakukan dengan penuh respect
pada harga diri dan kebanggaan siswa tersebut. Yang kedua yaitu empati. Empati adalah kemampuan guru untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh siswa. Rasa empati akan membuat guru mampu menyampaikan pesan dengan cara dan sikap yang akan dimudahkan, yang akan sangat memudahkan penerima pesan. Oleh karena itu, dalam berbicara di kelas, guru harus terlebih dahulu memahami latar belakang, golongan, lapisan sosial, tingkatan umur, pendidikan, dan juga lain-lain sebagainya dari siswa tersebut. Dan yang ketiga yaitu audible. Audible itu artinya dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik dalam konteks pembelajaran. Audible berarti materi pelajaran yang disampaikan guru dapat diterima dengan baik oleh siswa. Hukum ini mengatakan bahwa pesan harus disampaikan melalui media atau delivery channel sedemikian rupa sehingga dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan tersebut atau oleh siswa. Yang keempat, clarity. Clarity adalah suatu hukum kejelasan dari materi pelajaran yang disampaikan guru. Jadi, clarity itu adalah kejelasan dari materi pelajaran yang disampaikan guru. Selain pesan harus dapat diterima dengan baik, hukum keempat yang terkait dengan itu adalah kejelasan dari pesan itu tersendiri, sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Dan yang terakhir yaitu humble. Humble berarti sikap rendah diri atau rendah hati. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum pertama untuk membangun rasa menghargai orang lain. Biasanya didasari oleh sikap rendah hati. Kerendahan hati juga bisa berarti tidak sombong dan menganggap diri penting ketika guru menjelaskan materi pelajaran. Nah, itu adalah beberapa penjelasan tentang bagaimana seorang guru mempunyai keterampilan dalam menjelaskan pelajaran. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Apabila ada kesalahan, ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.